Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agus Jauhari selaku dosen pembimbing mata kuliah bimbingan akhlak Prodi Pendidikan Bahasa Arab Institut Pesantren Maghdaliul Falah. Saya Vika Ainur Rofiah akan sedikit menyampaikan mengenai materi Ar-Roja dari Idhatun Nasihin yang telah saya pelajari. Ar-Roja atau harapan. Harapan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan itu sangat bersifat manusiawi. Dalam diri manusia itu sendiri tentunya banyak sekali harapan yang muncul dari diri manusia, itu sudah tertanam dari kecil, bahkan itu sudah menjadi sifat bawaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Apalagi saya dan kita semua yang ada di sini. Bahkan ketika adanya seseorang itu melakukan kegiatan apapun, tentunya dia itu berharap imbalan dari suatu amal tersebut ya. Seperti suatu ketika kita bersedekah dengan seseorang atau ketika kita memberi sesuatu kepada orang ya, itu contohnya. Pasti kita itu berharap dapat imbalan. Tidak mungkin kalau tidak bagi manusia awam, entah itu berharap dipuji, entah itu berharap mendapat pahala atau apapun, tentunya pasti ada harapan. Nah, harapan ini itu adalah suatu yang paling istimewa dari diri manusia. Karena apa? Ketika manusia itu hidup, kalau tidak punya harapan, dia itu tidak akan bisa bangkit. Dan hidupnya itu ya gitu-gitu aja gitu. Seperti dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita sudah tidak semangat melakukan apapun, kalau kita sudah tidak ada kegiatan apapun, kayak di dunia ini tuh kita udah nggak punya apa-apa lagi lah. Ibaratnya ya, ngapain sih lo hidup, nggak ada gunanya. Udah kayak gitu. Tentunya itu akan memukul banget ya sama perasaan kita itu. Pasti sangat terpukul. Tapi kalau yang namanya harapan itu ada, apapun perkataan orang, apapun celotehan orang, kita itu tetap gak peduli, tapi kita masih tetap berharap dengan harapan kita bahwa kita bisa menyaingi mereka, kita bisa lebih baik daripada mereka. Itu suatu harapan. Dengan adanya harapan, kita bisa berani melangkah, kita berani berubah, dan kita bisa menjadi lebih sukses. Itu karena adanya harapan. Kita bisa bangkit, kita bisa tersenyum, kita bisa bekerja keras. Itu karena adanya harapan dan cita-cita. Tidak ada cita-cita tanpa harapan ya. Seluasnya cita-cita itu pasti ada banyak sekali harapan untuk kita bisa mencapai cita-cita. Meskipun entah kita lewat apa itu pasti ada aja secercah harapan itu ya. Dan kita itu tidak boleh mempunyai sifat putus asa. Dari kecil juga kita belajar bahwa sifat putus asa, mudah putus asa itu adalah salah satu sifat tercela. Dan sifat terpuji itu optimis. Nah, rasa optimisme itu yang akan menimbulkan sebuah harapan dan keberanian bagi kita untuk berani melangkah lebih baik, berani maju untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan keluar dari fase nyaman, keluar dari zona nyaman. Jangan terlalu mudah putus asa gitu aja ya. Seperti itu sih. Karena apa? Karena dengan banyaknya
Karena dengan adanya keluasan cita-cita, banyaknya cita-cita itu akan lebih membuka dunia kita, lebih membuka lebar langkah kita dan menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita. Kok bisa gitu sih? Ya bisa. Kenapa bisa luas? Ya emang luas. Dunia kan emang luas, gak itu aja. Banyak juga yang harus kita kejar, banyak juga yang harus kita incar. Yang seharusnya emang banyak. Dan setiap titik, setiap tempat itu pasti banyak ya harapan yang ditimbulkan. Bagi seorang muslim pun yang seharusnya itu berharap, bukan berharap, maksudnya sudah mempunyai keyakinan ya bahwa garis hidup seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi kita tidak boleh berhenti di satu titik itu saja, tidak boleh bergantung selamanya kepada takdir. Bukan berarti kita berhenti bergantung sama Allah ya, itu enggak. Cuma kita tidak boleh bergantung kepada takdir. Dalam artian kayak hidup itu sudah ditentukan sama Allah. Aku mau kaya, mau sukses, mau pinter, itu sudah digariskan sama Allah. Tapi kalau tidak ada usaha, semua itu juga sia-sia. Kita mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan itu karena dengan adanya usaha. Kita mengupayakan usaha itu karena ada harapan bahwa kita yakin kita akan bisa. Kita yakin kita bisa melampaui garis kemampuan kita dan kita dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari usaha kita, dari harapan kita. Sekeras-kerasnya manusia hidup di dunia ini itu, kalau tidak ada harapan, manusia itu tidak akan hidup sampai sekarang ini. Dan seperti saya dan kita semua, kalau kita tidak ada harapan untuk hidup, kita tidak akan hidup sampai saat ini. Apalagi rasa putus asa itu mudah menyerang manusia, terutama untuk pemuda saat ini ya. Kalau bahasa gaulnya sih insecure. Untuk pemuda saat ini ya, pasti gak asing dengan yang namanya insecure. Terkadang insecure juga perlu, tapi jangan berlebihan. Seperti ya, aku orangnya gini, dia begitu. Apa sih? Aku mah apa, kentang. Nah, pemikiran itu yang harus kita buang. Kita bisa kayak mereka. Cuma kita saja yang tidak mau berusaha, dan kita juga yang mudah pesimis, kita juga yang mudah putus asa. Maka dari itu Allah menganjurkan untuk tidak mudah putus asa dan menginginkan hambanya itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, mempunyai optimisme yang kuat dan harapan yang tinggi untuk merubah takdirnya. Ya. Jangan sampai kita putus asa. Tetaplah pada satu keyakinan bahwa kita bisa. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf berdasarkan apa yang saya fahami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.